Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita ingin ke Mas Sunu dulu. Mas Sunu, jadi sebenarnya yang legal aturannya seperti apa yang jelas? Karena kemudian kalau banyak yang berbicara pinjaman online ilegal, banyak yang langgar juga aturannya gitu. Jadi gini, kalau yang legal itu aturannya banyak. Karena di kita, di Fintech AFPI itu kita ada kode etik. Code of conduct yang harus ditaati. Salah satunya terkait dengan masalah bunga. Jadi kalau kita dengar di luar sana ada yang menerapkan bunga harian itu 2%, 3% per hari nih ya. Karena fintech lending untuk yang multiguna, pinjaman tunai jangka pendek itu biasanya waktunya hanya sebulan. Biasanya sebulan, 2 minggu, 3 minggu gitu lah ya. Nah jadi interest yang diterapkan itu kalau anggota kami itu maksimum ya, seluruh biaya nih, mau biaya apapun nih, mau bunga, mau administrasi, apapun, itu tidak boleh lebih dari 0,8 per harinya. Kalau itu pinjaman jangka pendek ya, pinjaman jangka pendek. Nah, pinjol itu biasa jauh di atas itu. Nah, tapi kalau kita bicara pinjaman yang jangka kita membedakan fintech pinjol ini perlu dijelaskan juga nih. Kenapa Anda menyebut fintech pinjol gitu? Jadi begini, pinjol itu sebenarnya stigma negatif yang tertempel kepada fintech lending yang tidak terdaftar di OJK. Ilegal. Stigma itu selalu muncul di situ. Karena terkait dengan perilaku negatif yang dilakukan oleh mereka ini. Jadi kalau kita menyebut kita adalah fintech lending, itu karena kita resmi terdaftar dan kita taat azas. Oke. Saya sebelum dilanjutkan Mas Sunu dan juga Pak Fikar, ini Bu Sumiati mudah-mudahan sih sudah bisa baik kita dengar ya komunikasi. Bu Sumiati? Iya. Oke. Bu Sumiati, Ibu pada saat itu memang membutuhkan pinjaman online, Bu ya? Betul ya? Iya. Itu dapat informasi dari mana sampai dengan Ibu menunjuk lembaga yang itu atau perusahaan yang itu gitu? Salah satu dari orang yang saya kenal itu ngasih tahu gitu loh. Akhirnya saya kan lagi butuh dana, akhirnya ya saya ke aplikasi pinjaman online itu. Oke. Berapa bunga yang ditawarkan pada saat itu? Saya kurang paham bunganya berapa, cuma yang contoh 1.800.000. Tulisannya di aplikasi. Nanti yang masuk rekening itu sekitar 1.200.000. Oh, jadi dipotong. Dan saya bayarnya 1.800.000. Tulisannya 7 hari, tapi 5 hari sudah disuruh bayar. Ya Bu Sumiati, ini ada Pak Fikar Hajar, dia pakar hukum pidana nih. Coba mau ikutan juga nih. Realnya yang Ibu terima 1.200.000. Iya. Tapi catatannya Ibu punya hutang 1,8 gitu. Iya, bayarnya itu. Dalam kurun waktu berapa lama, Ibu? Penyelesaiannya 5 hari suruh bayar. 5 hari. 5 hari suruh bayar. Pak Fikar ada yang kepo banget. 30% berarti kalau bisa dihitung ya? Artinya bunganya sudah di luar undang-undang gitu. Sebenarnya kan ada bunga yang menurut undang-undang itu 6% sebenarnya gitu ya. Tapi ini udah melebihi. Hitungan Pak Fajar udah lebih lah itu ya. Tapi susahnya begini. Pinjam-meminjam itu institusi perdata yang sepenuhnya bisa terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Gitu. Artinya bisa terjadi pinjam meminjam kalau dua-duanya sepakat. Yang ada meminjam, akadnya. iya, ada akadnya gitu. Itu soalnya gitu. Karena itu kemudian nggak bisa pihak ketiga atau bahkan pemerintah masuk mengintervensi itu. Masyarakat mungkin nggak sampai ke sana. Ya, permasalahannya itu masyarakat pemahamannya ya. Karena itu kan gini, yang kita lihat adalah bargaining posisinya. Biasanya yang pinjam itu yang memang kekurangan kan gitu, iya kan? Begitu lihat ada uang, dia tangkap aja berapapun bunganya, dia nggak lihat-lihat lagi karena lagi butuh kan begitu, kan? Nah padahal sebenarnya ada juga aturan undang-undang itu berapa bunga yang menurut undang-undang yang Bu Sumiati, kayak ke Bu Sumiati lagi nih, Bu, Ibu mengalami kendala, kesulitan pada saat menyelesaikannya, Bu? Untuk pembayarannya kan saya memang nggak punya uang, jadi saya pinjam lagi untuk bayar gitu. Oh, jadi berapa kali pinjam Ibu, Bu? Tutup lubang kali lubang. Itu banyak kan, bayar lagi, pinjam untuk bayar lagi, pinjam lagi gitu. Dari 24 aplikasi itu kalau bisa ditotal angka pinjamannya berapa, Ibu? Iya, Bu. Dari 24 aplikasi itu saya menghitung pokoknya 26.200.000 pokoknya. 26 juta. Bu, sekitar gitu. Pokoknya, tapi pertanyaannya kemudian bunganya total jadi berapa, Ibu? Iya. 39 sekian gitu. Wow. Hampir 100%.
apa ya, kejadian apa yang Ibu rasakan dalam konteks tanggung jawab Ibu yang harus menyelesaikan itu dari perusahaan itu, Bu? Kejadian apa yang Ibu alami? Diteror itu pernah, dibuatkan grup juga pernah. Kayak Dan apa, Bu? Bentuk kata-kata terornya kasar. seperti apa, Bu? Kayak ngancam pembunuhan, nanti keluarga kamu. Ada ancaman-ancaman juga Ibu ya? Itu Ada. dari beberapa aplikasi sama perilaku ya? Setelah kasus ini ada kan saya coba cek. Itu yang ngancam itu sebagian besar yang ilegal. Oke. Ibu Sumiati selain teror ada yang mungkin sampai Ke keluarga. iya, mendatangi Ibu secara langsung begitu, melakukan sesuatu begitu, Bu? Ngomongnya gitu mau datangi ke rumah tapi ndak ada. Oke, Ibu ketika diancam seperti itu atau teror itu, Ibu nanya nggak? Ini dari yang mana ya? Dari fintech yang mana ya? Atau dari pinjol yang mana ya? Ibu nanya nggak? Kalau WA yang pembunuhan itu saya tanya ini dari mana, tapi mereka nggak mau sebutkan gitu. Oke. Kalau kata-kata yang kasar itu ada, mereka menyebutkan dari aplikasi ini. Oke. Tapi ada yang langsung kemudian sempat mendatangi ke rumah tidak, Bu? Nggak ada. Oke. Setelah kejadian ini semua, Bu, apa yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat luas? Untuk lebih berhati-hati lagi, jika butuh uang harus dipikirkan berulang-ulang lagi. Jangan sampai ke sini lagi, ke pinjol ini sudah cukup saya aja, jangan ada lagi. Karena saya sudah mengalaminya. Berat, menyeramkan. Ibu sudah selesai dengan segala permasalahannya, Bu? Alhamdulillah kemarin dibantu sama Pak Sutiaji, Pak Wali Kota Malang untuk pembayaran pokoknya. Sudah beres semua berarti hingga saat Hati-hati ini ya, ya, Bu, ya, Bu Sumiati ya. Alhamdulillah, iya. Oke. Terima kasih, Ibu. Semangat selalu, Iya. Bu. Salam kami buat keluarga. Nggih, iya. Salam untuk keluarga Ibu. Saya ada satu pertanyaan sebetulnya ke Pak Fikar, Pak. Dari aspek hukum, Bu Sumiati ini, ya benar kata Pak Fikar tadi, artinya kan ada perjanjian. Iya. Tapi kalau udah konteksnya mengancam Kepepet. nyawa saya, Pak, gitu, itu bisa nggak kita jadikan sebagai delik laporan dan lain sebagainya? Tapi nanti deh, ya. Ya, Kita jeda dulu. oke. Kami kembali satu lagi.